Hari ini kita akan lanjut belajar tentang data mining atau big data, ya. Eh, kita akan coba ngelihat materi berikutnya tentang software stack. Minggu sebelumnya kita udah belajar tentang MapReduce, ya, HDFS. Hari ini saya akan introduce tentang Apache Spark. Jadi orang udah banyak meninggalkan MapReduce. Tapi orang lebih banyak pakai sekarang itu Apache Spark untuk paralelismnya, ya. Bayangkan ada banyak mesin, di dalamnya ada CPU. Mesin-mesin itu bisa mengcompute chunk atau bagian-bagian dari data yang dipotong-potong secara paralel dan hasilnya bisa dikombine. Ini nanti bisa kalian belajar dengan Jesse setelah sesi theoretical. Nanti Jesse, teaching assistant saya, akan bantuin kalian untuk sesi praktikal, mungkin 30 menit, dan setelah itu saya akan lanjutkan dengan materi, ya. Oke, kita akan cari materi berikutnya, pertemuan ketiga mengenai mining frequent item. Oke, ini adalah algoritma yang sering dipakai di NLP, juga dipakai di bioinformatics. Misalnya saya kasih kalian data genomic sequencing, cari sequence yang similar. Kalau saya kasih satu query, ya, saya kasih query, saya minta kalian cari sequence yang similar dalam suatu data bank. Datanya bisa berpuluh-puluh giga, beratus-ratus giga, bisa jadi 1 tera, ya. Pekerjaan itu tentu saja akan memakan waktu kalau programnya tidak parallelize. In fact, banyak orang menggunakan parallelism sekarang, menggunakan software kayak platform kayak Apache Spark, dan proses itu udah lebih mudah dilakukan. Nanti Jesse akan ngeliatin contoh implementasi algoritma frequent item search, ya, menggunakan Apache Spark. Oke, ini materinya masih download, ya. Oke, kita tunggu sebentar sambil nunggu. Nanti kalian coba lihat ini, instalasinya gampang. Kalau di Python tinggal pip install PySpark, ya. Setelah itu kalian bisa pakai PySpark, bisa juga diinstal lokal pakai Docker, ya. Intinya kita bikin data frame. Setelah itu datanya di load ke dalam data frame, dan kita bisa compute dari data frame. Anggap data frame itu adalah data in memory. Oke? Oke, kita lanjut dulu tentang algoritmanya. Di buku MMDS, kita berurusan dengan high dimension data, misalnya untuk clustering, dimensionality reduction, LSH atau locality sensitive hashing, oke, dan lain-lain. Akan banyak sekali algoritma kita pelajarin di sini. Ah, kita start dengan frequent item finding, ya. Oke. Supaya kebayang bahwa ini problemnya besar, ya, misalnya saya punya satu image seperti ini, ya. Ini cuma satu, tapi kalau image-nya seperti ini banyaknya, dan kalian harus finding something inside the image atau lakukan segmentasi, problem ini jadi problem big data, ya. Misalnya find cats di dalam million image, atau find cats di dalam million videos, ya. Uh, kita state bahwa banyak problem diekspres atau di state atau dinyatakan sebagai finding similar set.
Kalau saya bilang finding cats in million image, saya punya set yang similar sama cats dan cari setnya itu di dalam image. Buat komputer, image itu adalah vektor, ya. Jadi komputer tidak ngerti image. Yang komputer ngerti itu adalah vektor, ada RGB-nya ya, karena dia berwarna. Jadi kita harus find cats, oke, dan cari similar vektor di dalam image-image tersebut. Case-case lain banyak kayak similar word di dalam pages. Misalnya kita crawl kerja di Google, misalnya kalian crawl ya, internet, finding similar word, atau misalnya finding customer dengan yang membeli similar produk di Amazon, atau image dengan similar features. Oke? Okay? So problem ini kita bayangkan dalam high dimension. Maksudnya data-datanya X1 sampai Xn itu high dimension dalam bentuk vektor atau matrix. Image is just a matrix kalau dia uh, hitam putih ya. Anggap setiap pixel itu numerical value ya, dia matrix. Tapi kalau dia berwarna dia bisa jadi tensor ya. So high dimensional data point kita represent dengan vector matrix atau tensor, isinya numerical value. Oke. Okay? So kalau saya bilang uh, image, misalnya vektor yang panjang, maka finding similar image itu mencari jarak antara dua image, apakah jaraknya jauh atau dekat. Ya, kita harus define distance function untuk vector image. Banyak definisi-definisi distance factor yang bisa kita pakai. Oke, okay? Tapi kalau kita terlalu naif pakai algoritma, kita bisa ketemu algoritma yang terlalu mahal untuk dikomput. Let's say dia quadratic algorithm, ya. Akhirnya terlalu mahal biaya komputasinya. So, finding similar item sering di mana-mana problem ini kalian akan temuin, baik di bioinformatics, atau di software engineering, atau di image processing, atau macam-macam. Eh, Cara belajar yang baik adalah kenali problem statement-nya dengan baik, cari algoritma yang terbaik yang eksis sebagai state of the art, dan bisa implementasi. Sering saya sebut FCP, bahwa kalian harus ngerti fundamentalnya, konseptualnya, dan praktikalnya bisa implement. Oke? Okay? Oke, okay. Finding similar item. Kalau saya ada dua item, apakah dia similar apa enggak? Saya harus bisa menyatakan similarity dalam konteks matematik. Kita sering sebut distance, ya. So, kalau misalnya saya punya dua vektor, kalau saya bilang similar apa enggak, ya, misalnya ada dua garis lurus saja di dalam ruang kartesian, kalau garis lurus itu gradiennya sama, ya, artinya dia similar. Tapi kalau gradiennya berbeda, artinya dia nggak similar. Oke? Okay? So notion of distance atau definisi distance itu banyak. Sebagai contoh yang pertama di sini adalah jakat atau jakat distance, ya. Nanti kalian bisa cek lebih lanjut, tanya ke GPT atau DeepSeek. Coba kasih mathematical definition of jakat similarity dari dua set. Misalnya ada dua set, maka similarity dari kedua set itu adalah nilai persamaan ini. Oke? Ini yang kita sebut jakat distance. Oke? So, tapi bagaimana kalau saya pengen finding similar dokumen? Ya, misalnya saya kasih kalian uh, dokumen yang besar sekali, billion, banyak sekali dokumennya. Bagaimana saya finding di dalam similar dokumen? Metrik apa yang saya pakai? Bagaimana algoritmanya kalau dia besar sekali datanya? So, kadang-kadang ada step by step algorithm yang dipakai untuk case ini. Jadi pertama, karena komputer tidak ngerti dokumen, dia ngertinya vektor,
maka kita harus bisa mengconvert dokumen menjadi sets. Ya, kita sebut proses ini singling. Setelah itu, kita convert set tersebut, pasti besar setnya, menjadi short signature. Oke? Tapi ingat, kita harus pertahankan similarity-nya. Proses ini kita sebut minimum hashing. Istilah hashing datang dari computer scientist. Misalnya saya punya kalimat ini, saya bisa hash hanya jadi 10 digit, oke? Tapi similarity-nya harus bisa saya preserve. Jadi kalau saya punya dokumen yang besar, saya hash. Mungkin satu dokumen jadi kecil, jadi mungkin 128 hash, tapi dia harus bisa nge-keep uniqueness dari dokumen yang dia hash. Sehingga waktu saya compare hash to hash, similarity-nya masih dia pertahankan. Oke? Mudah-mudahan kalian paham maksud saya. Kalau enggak nanti lihat contoh dengan JC. So locally sensitive hashing ini maksudnya adalah fokus on pada pasangan-pasangan signature hash yang kira-kira mirip datang dari similar dokumen. Nah, itu kita jadiin kandidat ya dari pairs. Kira-kira kalau digambarkan algoritma ini, singling, min hashing, locally sensitive akan menghasilkan kandidat pairs bahwa pairs ini similar. Oke? Kita lihat algoritma singlingnya. Convert document to sets. Again, jangan belajar dengan menghafal ya. Kalau kalian lihat dokumen ini, baca buku MMDS, ada di mmds.org ya. Lihat dokumen ini, try to understand, jangan dihafalin karena AI menghafal dengan lebih baik. Kalian bisa minta contoh code di AI, given this document, perform singling. Oke, okay? Apa itu singling? Convert dokumen menjadi set. Oke, okay? So bagaimana approach-nya? Dia cari sejumlah set kata-kata yang muncul dalam dokumen. Oke, okay? Setelah itu, jadi dia define bahwa dokumen itu sama dengan kumpulan kata-kata di dalam dokumen tersebut. Dan dokumen sama dengan kumpulan kata-kata yang penting, ya. Dan dia hitung berapa jumlah kata-kata itu di dalam dokumen. Biasanya dibuat jadi kayak K-single atau K-gram, bisa disebut K-single atau K-gram, ya, untuk suatu dokumen, bahwa ada suatu sequence sebanyak K token yang terlihat di dalam dokumen tersebut. Token tersebut bisa karakter atau kata. Oke? Misalnya, K sama dengan 2, dokumen D1 sama dengan A, B, C, A, B. Maka kalau saya bikin dua singles, misalnya S, D1, jadi saya ngambil pasangannya A, B, B, C, C, A. Oke? Nggak ada lagi yang lain, karena B, A dengan A, B, ya cuma ada ini kan. Oke, so option seamless-nya adalah kita cari set di dalam dokumen tersebut. Oke, setelah itu kita bisa kompres. Kalau terlalu banyak seamless-nya, kita bisa kompres dengan cara hashing. Hash ini teknik, kalau dokumennya setnya panjang, dia bisa nyari set yang lebih kecil, yang unik terhadap set awalnya, oke, dan tidak mungkin bertukar atau bertabrakan gitu ya bahwa akan ada dua hash padahal dokumennya sama gitu. Itu nggak mungkin. Jadi dia pakai hash teknik untuk memendekkan atau mengkompres dokumen. Setelah itu similarity metric untuk seamless kita define misalnya pakai Jakar ya dan baru kita cek. So, algoritma ini very common, namanya min hash LSH, ya, untuk finding similarity. Nanti kalian cek, coba kerjain bareng Jesse, minta AI-nya yang bekerja buat kalian, jangan dihafalin, ya. So, hashing algorithm udah banyak sekali, kalian bisa pilih. Kalian bisa minta ke ChatGPT apa yang bagus untuk case yang kalian lagi kerjakan, min hashing algorithm apa yang bagus. Setelah itu kalian lihat juga Jakarta similarity, apa definisinya.
Ya, di dalam data mining bukan cuma ada jakat similarity yang berdasarkan rumusan set tadi ya, tapi ada banyak similarity measure tergantung case by case. Misalnya saya ngerjain case-nya video, misalnya nyari similar video atau similar image, bisa jadi saya nggak pakai jakat. Pasti ada similarity distance lainnya yang lebih cocok untuk itu. Oke, so silakan dilanjutkan step by step bagaimana algoritma ini bekerja, ya. Kalian juga bisa pakai teknik yang sederhana kalau mau belajar dengan GPT misalnya, bikin image ini jadi, misalnya saya pengen jelasin ini ya, min hashing, oke? Kalian bisa jadiin image. Setelah itu kalian masuk ke GPT misalnya atau DeepSeek. Kalau kalian nggak punya GPT, terus kalian upload image-nya, nah tadi image-nya, terus jelaskan dengan bahasa, ups, pakai 40. Jelaskan dengan bahasa Indonesia untuk pemula. Oke? Atau kalian bisa minta lagi jelaskan lebih detail matematiknya atau proof matematiknya, ya. Dia akan jelasin apa itu min hashing teknik, bla 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 bla. Sesuatu yang mungkin kalian uh, harus manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan lebih cepat tanpa menghafal, gitu ya. Jadi kalian bisa langsung minta penjelasan tambahan tentang algoritma yang kalian pelajarin. Oke? So, sebagai example, jadi kalau misalnya ada dokumen, kita cari, kita lakukan singlesnya dulu, setelah itu kita kecilin ya pakai min hashing, baru kita proses untuk mencari kandidat pairnya ya. Ini biasanya di bukunya lebih detail ya, penurunan-penurunan sampel-sampel case-nya yang kecil, tapi buat kalian mathematician, kalian harus benar-benar ngerti mathematical property ya. So, min hash property, kalau misalnya saya punya suatu konten atau dokumen ya atau set, saya anggap set C1 dan C2, maka hash-nya adalah hash C1 atau hash C2. Oke. So kalau kita ambil random permutation dari misalnya permutation P, oke, maka harusnya kalaupun di permutation similarity-nya itu tetap sama. Oke. Ini ada teoremnya, ada pembuktiannya. Kalau kalian pengen lihat lebih detail bagaimana pembuktian suatu ini, kalian dari buku atau dari PowerPoint, kalian ambil image-nya, habis itu mungkin butuh AI yang lebih capable untuk itu, mathematical proof ya, jangan pakai yang O4, mungkin pakai O1, jangan pakai yang 40 ya. Proof, give formal mathematical proof of that slide. Oke? Okay? So, kalian juga bisa minta formal mathematical proof, jadi nanti dilihat, oh, ini min hash property, propertinya bahwa kalaupun saya permutasi dengan permutasi P, maka similarity-nya masih bisa di preserve. Oke? Okay? Jadi dia jelaskan lebih detail dibanding slide. Bahkan kadang-kadang lebih detail dibanding buku yang kalian baca. Jadi harus dimanfaatkan kesempatan ini, jangan belajar sendiri, jangan belajar dengan menghafal. Saya lanjutkan. So, setelah itu, uh, dia akan perform setelah min hashing, dia akan jadiin signature, dia kasih signature, jadi kayak short integer vector untuk represent setnya, baru dia lakukan locality sensitive hashing untuk menghasilkan kandidat pair. Gambar ini udah cukup menjelaskan algoritma tersebut.
ya. Kalian bisa minta lebih detail, bahkan kalian bisa misalnya minta nanti barang JC, misalnya implement sample uh, algorithm, okay, using Python and Apache Spark. Oke, okay. Prom ini nggak bagus karena tidak spesifik, tapi saya cuma mau cek apakah dia punya kemampuan untuk mengenerate code menggunakan Spark dan implementing locality sensitivity hashing. Oke, okay? Kalian juga ada di zaman di mana kalian bisa implement ini di Python atau di Rust. Oke, okay? Kita akan nulis buku data mining in Rust. So, saya harap nanti kalian juga terlibat dalam penulisan buku ini supaya bisa kalian gunakan bersama untuk penulisan tesis atau research kalian. Oke, okay? Saya lanjutkan. So, goalnya adalah untuk LSH, cari dokumen dengan jakat similarity at least S, ya, dengan threshold similarity tertentu. Idenya, ya, pakai fungsi fxy, di mana X dan Y-nya adalah kandidat pair. Ya, dia punya tiga proses, synced list, min hashing, sama LSH. Oke, oke, kita nggak perlu bahas satu persatu, nanti kalian coba cek ya, supaya kalian punya waktu praktikum yang lebih baik, lebih banyak, coba kalian implement dengan JC mengenai algoritma ini, kalian bisa evaluate juga ya, uh, bikin sampel sintetik dataset. Setelah itu kalian misalnya anggap satu paragraf satu dokumen, oke? Cari similar dokumen atau di level Word juga bisa ya, nyari similar word dari satu dokumen yang panjang. Nah, setiap algoritma itu harus kalian tahu apa asumsi dan limitasinya, ya. Jangan sampai kalian cuma tahu satu algoritma dan itu aja yang dipakai terus ya. Nah, bagusnya sekarang kalian bisa selalu bertanya ke AI untuk mencari ya, misalnya explain current state of the art algorithm for LSH, okay, uh, and discuss the option, including performance, misalnya parallelism and implementation using misalnya high performance computing cluster or Apache Spark. Oke, okay? Dia belajar dari paper, dia belajar dari internet, bahkan dia bisa perform deep research. Kalau saya kasih opsi deep research di sini, dia akan cari paper-paper di sana, di luar sana, untuk jelasin ini. Ya, ini saya tidak pakai deep research, tapi kalau kalian udah implement pakai deep research, waktu prompting, ya, misalnya saya bilang di sini outputnya dia bilang, oke, okay, min hash, jakat similarity, random projection base, cosine similarity, hash table, Euclidean distance, dia pakai Euclidean distance, ini yang lain ya. Terus saya bilang, saya akan kasih dia perintah untuk dia do research. Do research uh, to uh, to find best performance algorithms uh, of LSH in bioinformatics or genomic functional genomic case. Oke, okay? Nah, make sure kalian pilih opsi deep research, maka dia akan find, kalian bisa tahu bagaimana dia bekerja ya. Biasanya dia minta dulu, dia confirm dulu ya, kita maunya apa gitu ya. Are you looking for LSA application in bioinformatics? Oke, okay, bla 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 bla. Yes, yes. Oke, okay. uh, let, nah dia bekerja tuh. Ya, nanti kalian bisa lihat apa yang dia lakukan di sebelah kanan kalau diklik ya.
dia akan cari ke internet, ke papers, ya. Jadi bukan cuma dari LLM-nya, tapi dia sudah punya chain of thought untuk ngelihat caller keluar, thinking, balik ke LLM, dan ngasih kalian jawaban terbaik. Tentu saja ini akan text time, biasanya nggak perlu ditungguin ya. Fitur ini mungkin hanya available kalau kalian punya GPT yang berbayar, tapi akan sangat membantu kalian pada saat research, karena kalau kalian bilang give the bib text atau reference dari yang kamu cari, dia akan ngasih paper. Ini akan sangat membantu saat kalian doing some research problem. Oke? Kita nggak usah tungguin hasilnya, nanti kalau udah selesai saya balik lagi ke situ. Oke, so kalian juga harus tahu bagaimana mengevaluate apa impact dari similarity distance. Tadi kita pakai jakat, tapi kalau kalian lihat di method-method lain, itu banyak distance yang dia pakai. Ada, ini Jaccard, ini cosine similarity. Oke, ini Euclidean distance. Oke, ada banyak. Kalian juga bisa nanti minta misalnya apa impact-nya distance definition terhadap LSH algorithm untuk finding similar item. Ya, pasti impact-nya besar karena definisi jarak, misalnya saya pakai Euclidean di dalam koordinat kartesian, atau misalnya saya pakai distance di dalam misalnya ruang atau space yang berbeda, contoh reversible kernel hidden space apa space ya, RKSH ya. Jadi di matematik itu banyak sekali space definition kalau kalian belajar di uh, mathematical space ya. Bukan cuma kartesian ya. Kalau kita bilang uh, kartesian Euclidean distance atau cosine distance kalian masih bisa bayangkan ya. Tapi kalau kita bilang norm space ya, itu masih banyak space-space lainnya. Jadi masih banyak definisi distance lainnya yang ternyata impact-nya besar terhadap uh, running time dari algoritma LSH. Oke, ini dia masih bekerja terus, dia cari paper di NCBI, oke, di Wikipedia, oke. Bahkan kalian bisa minta spesifik cari dari top jurnal, ya, dan dia akan lakukan research-nya buat kalian. Oke, saya rasa cukup bagi saya untuk pengantar mata kuliah hari ini. Silakan lanjutkan practical session-nya selama 30 menit. Jam 2 kita akan lanjut belajar convolution neural network buat kalian yang ngambil mata kuliah deep learning juga masih bersama Jesse. Jadi waktunya 30 menit ya Jesse, karena setelah ini kita harus lanjut ke deep learning course. Baik, Silakan. Dok. Siap. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan minggu ini. Di sini kita bakal coba langsung ya nge-prompt apa, terus juga nulis kodenya. Coba ngeran gimana sih? Eh, Tadi kan sudah dijelasin mengenai secara teoretikalnya ya. Aku share screen dulu biar kita bisa coba bareng-bareng juga. Oke. Eh, oke. eh jadi udah jelasin tadi mengenai ini ya, apa, eh, untuk materi local sensitive testing dan juga sempat disinggung juga kita bakal gunain namanya, yang bakal kita sering gunain itu namanya PySpark. Karena sebelumnya MapReduce itu udah nggak dipakai lagi ya, udah jarang dipakai. Jadi kita bakal lebih sering kayak namanya PySpark. PySpark itu sebuah extension ya, jadi dari ada namanya Spark, namanya kalau lihat dari uh, oh, itu kita lihat PySpark. Nah, jadi uh, PySpark ini dia extension dari atau Python API ya, dari namanya Apache Spark. Apache Spark ini yang nyiptain uh, apa ya namanya library-nya lah. Dan PySpark ini dia yang
nyantolin dengan kita bisa pakai Python untuk mengakses kebutuhan library ini seperti itu. Nah, untuk kita pakainya, pertama mungkin boleh bisa dibuka masing-masing juga, biar bisa dicoba bareng-bareng. Pertama Google Colab-nya bisa create new notebook aja di Google Colab, dan juga tentunya ChatGPT. Kita bakal coba prom-prom tanya-tanya ke ChatGPT-nya. Nah, mungkin yang pertama kita coba minta ini dulu ya. Minta, eh, hmm, gimana sih install PySpark di Google Colab tuh? Kita bisa prompt aja langsung, give me a code misalnya. Code to install misalnya. Install PySpark inside Google Colab. Nah, dia ngasih prompt ya, apa resultnya. Kita harus pakai pip install PySpark, pakai tanda seru kalau di dalam Google Colab. Kalau kalian ngejalan di eh, biasa ya, kalian bisa ya di terminal tanpa tanda seru, kalau udah install Python tentunya. Kalau di sini dia udah bilang kalau PySpark ini udah installed ya, udah ada ternyata di dalam Google Colab-nya tuh udah included, udah di dalamnya tuh udah ada instalasinya. Nah, terus eh, untuk kita coba testing nanti ya, coba-coba pakai si PySpark ini, kita bakal gunain ada sebuah eh, teks ya. Jadi teks ini adalah sebuah, kalau dilihat di sini ya, sebuah full work-nya dari Shakespeare. Jadi semua teksnya, semua hasil works-nya itu ada teksnya di sini. Coba aku share link-nya, biar bisa download juga. Sebentar di sini ya. Nah, jadi mungkin yang mau coba juga bisa di-download dan bisa dicoba untuk masukin ke Google Drive masing-masing ya. Eh, yang pastinya harus satu akun dengan Google Colab-nya. Nanti kita coba mengakses file ini yang ada di Google Drive agar kita bisa baca di Google Colab-nya. Caranya gimana? Kita bisa tanya ChatGPT juga aja lagi. Kita tanya aja, give me code to mount Google Drive and Google, sorry, Google Colab. Nah, dia kasih snippet kodenya, bisa di copy aja. Nah, biasanya kalau kita monitor pertama kali, dia bakal minta akses. Dikasih aja ini, jadi semuanya bisa aman. Kita tunggu dia ngekoneksi dulu ya. Nah, di sini udah terkoneksi ya. Jadi kalau udah dikoneksi ini, kita bisa mengakses semua data atau file yang ada di Google Drive kita tanpa harus ngupload manual lagi. Karena kalau kita upload manual di sini, itu seringkali kalau sessionnya close, itu bakal hilang filenya. Jadi kita taruh di Google Drive aja. Kalau udah, kalau di sini aku taruh di folder ya, namanya dataset. Jadi pas nanti coba aksesnya harus pakai uh, pet yang ini ya. Kita bakal minta aja ke ChatGPT lagi, write a new cell. Kalau di Google Colab itu namanya ini per ini ya, per blok kode ini namanya itu cell. Jadi kita bilang minta ini cell baru ya. Di cell baru, write a new cell, to open, nama file kita itu ada nama di yang ini ya. Itu ada di folder dataset namanya pg100.txt. Uh, Write a new cell to open in Google Colab lagi. Collab using kita bakal cobain pakai PySpark yang tadi yang kita udah install ya. Nah, dikasih kodenya, di pertama initialization-nya gimana,
Dia define file path-nya, terus dia coba baca buat data frame-nya di PySpark. Kita coba copy aja kodenya. Nah, dicoba buat section-nya dulu ya. Nge-read text file, dia ngebaca dengan tadi Spark ini ya. Cuman ada error. Kita lihat apakah namanya sudah benar. pg100.txt dataset. Sudah bisa lihat di sini ya. Drive, my drive. Oh, di sini dia nggak ada pakai spasi. Coba, kita coba lagi. Masih belum. Harusnya muncul di sini. Namanya pg100.txt. Coba kita copy paste aja. Apakah sama? Oh, alah data sate. Sorry, sorry. Data set. Lapar nih. Aduh, siang-siang. Sebentar. Oke. Ini lagi nge-show ya. Nah, di sini muncul ya. Dia coba nge-show beberapa lines yang ada di dalam teks tadi. Dataset ini. Di sini dia ngasih tahu this project Gutenberg is copyrighted bla bla bla. Kalau dari sini juga kalau dari filenya ya sama ya dia 10 baris pertama. Nah, misalnya dari teks ini kita pengen dengan PySpark ya. Kita pengen cari kata terbanyak gitu. Kira-kira dari seluruh karya dari Shakespeare sini, kata apa sih paling banyak yang ada di eh, teksnya mereka, teksnya dia gitu. Kita bisa juga prompt aja langsung misalnya ya. eh Kita misal lagi, misal yang baru ya. Misal to see uh, the most used word and data frame. Di sini namanya data frame ya. Namanya PySpark data frame, disimpan dalam data frame dan ditampilin. Nah, kita di sini minta dapetin kata yang paling sering dipakai di data frame ini. Terus kita coba spesifikasiin dia nge-splitnya by space, jadi kan saya kata by space ya. Dan juga kita minta splitnya dia per new line. Jadi kalau lihat dari sini, uh, pertama ini setiap ini ada spasi ya, setiap katanya pasti ada spasi. Dan juga setiap ada baris baru, itu namanya new line. Kita pengen desain berdasarkan itu. Dan terakhir kita coba minta ignore uppercase ya. Jadi nggak peduli dia uppercase atau lowercase, dia coba tetap sama gitu, dianggap satu kata. Kita bisa coba, nah dia coba nge-generate code-nya ya seperti biasa. Pertama dia nge-split ya, kalau lihat dari sini, split text by space and new line, converted lowercase. Jadi dia nge-explode. Tentunya ini bisa uh, dicari tahu sendiri, maksudnya setiap masing-masing fungsi ini tuh gunanya buat apa sih? Kenapa bisa dia dapetin perkataannya gitu. Kalau lihat dari ininya sih dia ngambil kolom value ya. Ini kolom value itu semua seluruh teksnya terus di split berdasarkan sebuah regex ini kalau dilihat. Terus di explode setiap kata-katanya di lower dulu sebelumnya dan di explode diambil sama ini words. Terus di sini juga di remove kalau lihat di sini kodenya. Jadi nggak perlu menghafal semua sebenarnya ya. Nggak perlu diapalin, coba minta aja. Nanti pasti di uh, generate gitu sama si ChatGPT atau DeepSeek kalau pakai DeepSeek. Kita coba copy aja. Coba masih words count. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Jadi ini eh, implementasi sederhana aja ya, menggunakan kalau kita menggunakan PySpark, yaitu manipulasi data ya. Jadi keuntungan yang menggunakan PySpark ini tadi lebih ke parallelismnya dan kecepatannya dalam mengolah data. Di sini kita ada resultnya,
pertama ada word-nya, pertama kalau dari sini ya. Jadi setiap data frame ini di group by word-nya, hitung setiap word-nya, terus di order urutannya berdasarkan dari count-nya paling besar, descending ya. Jadi dari besar ke paling kecil. Terus di show 10 top 10-nya lah. Jadi bisa kelihatan kalau dari seluruh karyanya Shakespeare, kata terbanyak yang dia pakai adalah the word di ini sebanyak 27.000 kali. Terus and, I, to, of, a, I need that, bla bla bla. Seperti itu. Di sini kita kalau pengen lebih lanjut, pengen tahu gitu ya, lebih lihat, lebih paham mungkin, itu kita bisa juga minta misalnya tanyain, uh, write a new cell misalnya, a new cell to uh, plot the graph gitu. The graph of top 20 words used. Misalnya. Jadi bakal coba import necessary libraries-nya, dicoba uh, di convert dulu jadi pandas data frame, dan dicoba plot semuanya. Kita coba aja, copy paste code-nya. Oke. Nah, di sini langsung, dia tuh langsung cepet ya. Unit code-nya kita minta apa, dia coba ngasilin gitu. Jadi itulah kenapa kita harus memanfaatkan si ChatGPT ini semaksimal mungkin. Jadi kita nggak perlu takut untuk ngoding, nggak perlu takut untuk menghafal ini sintaks apa, ini sintaks apa. Yang pertama dia bisa langsung generate dan juga kita bisa belajar juga ke ChatGPT-nya sambil kita nge-prompting. Nah, di sini ada contohnya. Dia bikin grafnya dari 20 piece words by Shakespeare ya. Nah, ini ada salah contohnya. Oke, setelah itu sebentar. Eh, kita coba lagi dengan dataset lain ya. Jadi ini ada beberapa contoh dari si MMDS ini, kode untuk menggunakan uh, PySpark gitu. Nah, yang kedua ada namanya dataset lain, itu namanya bombing operations.json. Jadi bombing operation ini isinya operasi pengeboman ya pas zaman dulu pas Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Jadi pesawat apa yang dipakai, dari mana dia berangkat, turunnya di mana, pada tanggal berapa dia melakukan operasi, dan sebagainya. Nah, ini datanya lumayan besar ya. Eh, Data-data eh, biasa big data ya, itu biasanya lebih besar lagi sebenarnya. Cuman kita pakai yang agak nggak terlalu besar-besar banget, tapi lumayan bisa merepresentasikan lah data yang besar. Dan harusnya menggunakan PySpark ini dia secara ininya ya, secara oke, ini juga bisa download dulu, bisa bareng. Nah, secara ceritanya dia pasti lebih bagus dengan paralelismnya. Nah, tentunya kita coba kasih batasan dulu ya. Nah, sekarang kita coba uh, untuk ngebaca yang si bombing operations ya. Sama kita punya ininya, coba kita copy aja dulu namanya bombing operations. Terus kita coba bikin chat baru aja di ChatGPT sama lama kita tadi kita udah mount ya. Jadi udah ke koneksi antara Google Colab dan juga Google Drive-nya. Nah, sekarang kita minta aja write a code in Google Colab to read this file uh, with PySpark. Kita minta pakai PySpark ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu nama file path pool-nya. Kita copy dari sini aja ya. Ini dataset harusnya.
Data set. My drive, data set, booming impression.json.gz, requires part. Oke, boleh. Oke, kita coba copy. Code-nya sama. Harusnya auxiliary, yes. Coba bikin session baru lagi untuk create JSON ya. Oh ini dia tipe filenya ada JSON. Coba bikin sebuah data frame variabel dari file path yang tadi kita udah tentuin. Dan coba show-nya. Nah, dia coba show 20 row pertama ya. Jadi bisa kelihatan ada kolom-kolomnya apa aja. Di sini ada aircraft-nya. Misalnya jadi aircraft ini per unit ID setiap aircraft-nya. Terus country flying mission-nya. Di sini US, Vietnam, US, Vietnam, Laos juga ada. Terus ini juga ada tanggalnya. Terus ini beberapa kolom-kolom lainnya lah, gitu ya. Nah, di sini dia juga eh, dikasih tahu juga ya dari ChatGPT ya. eh, Gimana kita bisa nampilin skema. Di sini bisa kelihatan dari data frame kita ini, variable data frame ini, dari sini ya, data kita itu skema itu seperti apa sih? Nah, di sini dikasih tahu ada kolom aircraft, tipenya string atau teks ya. Control flying mission, string, ada kolom-kolomnya semuanya, dan tipenya. Di sini ada weapon slotted weight-nya juga, tipenya long atau itu adalah integer ya, integer full. Nah, dari sini juga kita sebenarnya kalau bingung ya, misalnya ini apa sih maksudnya Pression supported, maksudnya si Remon target itu apa? Kita bisa tanya aja ChatGPT. Misalnya kita copy aja ini si skemanya ya. Terus kita tanyain, kita minta aja explain in detail uh, what this schema means. So, schema means. Kita kasih aja. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi root ini top level skemanya. Terus yang pertama itu ada column name, terus ada data type-nya, terus nullable property. Jadi apakah dia tipe datanya tuh bisa kosong atau pasti ada isinya. Nah, di sini kalau di sini semuanya bisa nol ya. Jadi ini ada data-data yang hilang, ini ada data yang nggak ada gitu. Mungkin di sini juga ada data-data yang nggak ada, jadi bisa nol. Nah, di sini dikasih coba diterka ya deskripsinya masing-masing kolom tuh apa. Jadi pertama ada aircraft itu ada type or model of ada aircraft used in the bombing operations. Terus di sini kolom ini counter flying mission itu negara mana sih yang melakukan pengeboman gitu. Terus mission date-nya udah jelas ya kapan dilakukannya. Terus operation supported itu kira-kira the name of or description or of the military operation that the mission was part of gitu. Apakah dia disupport oleh military operation tertentu atau enggak. Terus berarti uh, rate of day, the day or N ya tadi kalau nggak salah. Ya di sini ada day or N, ada juga yang kosong, berarti dia nggak tahu datanya. Take off location, kapan di mana dia terbangnya, target country, di mana dia naruh bomnya gitu. Terus time on target, the exact or estimated time when the attack happen, typically recorded in military or standard time format. Ada weapon type-nya juga, dan terakhir ada weapons loaded weight, yaitu the total weight of the weapons loaded into the aircraft before missions. Biasanya antara kilogram atau pounds. Karena kita nggak tahu data aslinya seperti apa ya, eh, si ChatGPT sebenarnya juga nggak tahu dia tuh datanya dalam apa. Soalnya dia nggak ada info tertentunya. Tapi oke, okay. Kita coba packaging ada gitu. Eh, dari sini kita bisa dapat infonya, ya. Kita bisa copy aja, jadi kita bisa eh, biar kita bisa lihat gitu ya deskripsinya. Nah, bisa kelihatan di sini. Nah, misalnya dari data ini apa yang kita pengen dapetin insight dari data yang kita punya. Di sini pertama kita coba pengen tahu ya, kira-kira ini berapa sih banyak datanya sih?
uh, give me code to show how many data inside the data frame. Misalnya. Nah, kita coba kira-kira datanya untuk segini itu ada berapa banyak. Sini tadi sekitar datanya itu 60 gig, 60 mega maksudnya. Ya, 63 megabyte kan. Nah, kelihatan di sini datanya itu sekitar 4,4 juta ya. 4,4 juta rows di sini ya. Di sini menampilkan 20 rows pertama, soalnya kebanyakan. Nah, misalnya dari sini kita pengen dapetin insight apa? Misalnya, eh, kita pengen tahu setiap negara ini ngelakuin pengeboman berapa banyak sih? Nah, kita tanya chat itu juga, bisa langsung prompt aja. Misalnya, sorry, write a code to, misalnya, to see how many pumping operations made by every country on the data frame. Nah, kita coba aja misalnya di code-nya ini tampilin dulu. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Jadi paling banyak tuh US dia ngelakuin operasi sebanyak 3,7 juta kali, diikuti dengan si Vietnam ada 600 kali, 600 ribu kali, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan PySpark ya. Nah, misalnya ada insight lain. Misalnya kita pengen cari hmm, apa ya? eh, Misalnya negara mana yang paling paling banyak jadi target ya? Kita minta coba tanya lagi deh. Eh, which country is the most target data frame? Misalnya. Nah, dia coba ini ya kode dari kodenya ya. Tentunya bisa coba explain lebih lanjut kalau pengen tahu each function tuh dia ngapain. Jadi kalau lihat dari sini dia nge-group by si target country ya, si kolom si target country ini, terus dia count semuanya, terus dia nge-order by countnya paling banyak dari descending, ya. Jadi dia descending ke paling besar ke paling kecil, terus diambil first, jadi item pertamanya. Nah, bisa dilihat ya, jadi eh, negara paling banyak dibom itu South Vietnam, sebanyak 2 juta kali ya. 2 juta kali itu semuanya dari, kurang tahu itu semuanya dari mana. Tentunya bisa cari insight-insight lain ya. Misalnya kira-kira aircraft mana sih yang ngebawa weapon slot paling banyak gitu. Kira-kira di tahun 1973 biasanya itu time-nya lewat kapan gitu. Apakah dia day or night atau juga time on targetnya kira-kira di bawah 1000 apa gitu. Banyak gitu yang bisa kalian coba ambil insight-nya dari data-data, terutama big data ya. Big data itu kan bisa ngambil insight tentunya. Nah, sekarang kita eh, sebentar, kita coba juga ya untuk eh, implement simple LSI ya. Kita coba tanya ChatGPT aja. Untuk saat ini kita coba pakai eh, dataset simple aja ya, atau dummy dataset aja, biar nggak terlalu banyak.
dan kita coba prompting aja di sini. Eh, Pertama di sini udah keinstall ya untuk PySpark-nya. Coba kita kasih section lagi. Oh ya, untuk query-query kayak gini di PySpark itu juga bisa kayak SQL ya sebelumnya. Jadi kalau ada yang pernah megang misalnya data tabel atau relasional, ini bentuknya tabel juga ya. Jadi tentunya bisa pakai namanya bahasa SQL atau SQL bacanya. Nah itu juga bisa minta prompt aja. Coba aku contohin dulu. Uh, uh, Rewrite it, rewrite the code to use SQL instead. Nah, ini contohnya ya. Kalau dia pakai SQL, tinggal coba select read country sebelum recall from the by apa order by apa di make satu. Nah, ini sama aja, sama ini. Jadi kalau uh, ngertinya biasanya lebih paham tentang bahasa SQL ini, berarti bisa pakai. Nah, kita coba minta prompt sedikit untuk implementasi LSA sederhana ya. Nah, kita bisa minta uh, misalnya sorry, provide Python code to define a simple uh, apa ya dummy dataset uh, for LHS comparison. Aduh, ini datasetnya kayaknya terlalu ini ya. Coba aku coba saya pakai uh, salah satu contoh kode yang pernah dibuat sebelumnya, kayak lebih merepresentasikan ya. Ini ada contoh ya, ada contoh sebuah dokumen, dokumen satu, dokumen dua, dokumen tiga, dan dokumen empat. Di sini bisa kelihatan yang mirip itu ada dokumen satu dan dokumen dua. Nah, dari sini coba eh, kita minta ChatGPT bilang dulu use this dataset instead. Uh, Write new cell to implement in hash with Python aja, Python ya. With Python dulu. Nah, dicoba resultnya, kita coba run ya. Aduh, di error. Dia bilang no module name data sketch. Berarti kemungkinan besar diminta pip install dulu data sketch. Nah, bisa kelihatan ya. Dia coba ngakulet setiap similarity-nya between setiap dokumen. Jadi setiap satu dokumen satu kedua, satu ketiga, satu keempat, satu keempat ya. Terus dua ketiga, dua keempat, dan tiga empat. Di sini bisa kelihatan kalau similarity between dokumen satu dan dokumen dua itu emang paling besar ya. Sisanya nggak ada similar sama sekali. Kalau pengen lihat kode lebih lanjut, pasti bisa tanya GPT, minta penjelasan, explain misalnya. Explain in detail the code above. Nah, bisa baca juga, coba-coba sendiri, misalnya dengan dataset yang lebih besar, misalnya bisa coba tanya-tanya ChatGPT juga. Mungkin itu aja mengenai untuk sesi praktikal kali ini. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, sebelum ditutup untuk perkuliahan lainnya. Eh, Oke, jika belum ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini untuk saat ini akan ditutup. Ditutup. Terima kasih semuanya.